Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandila Citra Permata dengan NIM 21091020114 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan juga kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SAP MPA. Di sini, saya akan mempresentasikan ide usaha yang akan saya buat, yaitu usaha makanan yang saya beri nama Ayam Pok Pok. Latar belakang saya, kenapa saya memilih bahan dasar ayam untuk usaha makanan saya, yang pertama, karena timbul permasalahan. Permasalahannya yaitu banyak anak kecil yang tidak menyukai ayam dan juga orang-orang yang sedang diet itu tidak makan ayam karena takut akan gendut. Padahal dalam ayam ini memiliki kandungan manfaat yang sangat banyak, seperti kandungan fosfor, kalium, natrium, dan berbagai vitamin seperti vitamin C, B1, B12, vitamin D, vitamin A, vitamin K, dan juga protein sebagai sumber yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Aktivitas pertama yang akan saya lakukan untuk usaha saya ini, yang pertama menyiapkan alat dan juga bahannya. Alat-alatnya yang pertama itu ada kompor gas, wajan, tirisan, spatula, loyang, pisau, bak kecil, dan tentunya plastik kemasan. Lalu bahan-bahannya yang pertama pastinya itu ada daging ayam tanpa lemak setengah kilo, tepung crispy, tepung bumbu, lalu penyedap rasa, lada bubuk, telur, garam, maizena, kunyit, saus, minyak. Lalu pada saat proses produksinya, yang pertama itu potong kecil-kecil ayam dan lalu tuh digeprek jadi bentuknya tipis-tipis, lalu rendam dengan bumbu sekitar 20-25 menit. Setelah itu kita siapkan tepung crispy dan tepung terigu tadi, kita campur, lalu kita pisahkan yang basah dan juga yang kering. Lalu siapkan telur dalam wadah kecil. Jika sudah, ambil ayam dari kulkas, lalu kita balurkan dengan telur, lalu balurkan lagi dengan tepung basah, lalu dibalurkan lagi dengan tepung kering, ulangi pada ayam-ayam berikutnya. Lalu panaskan minyak sampai benar-benar panas, karena kalau tidak panas nanti hasilnya jelek. Dan jika sudah panas, kita goreng ayamnya sampai berwarna kuning keemasan atau coklat keemasan, dan jangan terlalu lama karena nanti ayamnya bisa keras dan tidak enak. Lalu yang terakhir kita tiriskan dan kita tunggu sampai dingin, lalu kita kemas agar nanti, karena kalau masih panas itu kalau dikemas nanti takutnya akan melempem dan rasanya tuh nggak enak. Jadi kita tunggu sampai dingin lalu kita kemas. Aktivitas selanjutnya yang akan saya lakukan untuk produk saya adalah melakukan promosi. Promosi yang pertama yang akan saya lakukan adalah dengan mempromosikan produk saya melalui media sosial, yaitu WhatsApp, lalu promosi kepada teman-teman sepermainan saya, lalu promosi ke tetangga kanan kiri saya di sekitaran desa saya, lalu promosi kepada keluarga atau sepupu-sepupu saya. Jika sudah, lalu saya akan menyebarkan brosur yang saya buat untuk produk saya, nantinya semenarik mungkin, dan nanti akan memikat orang-orang yang melihatnya sehingga mereka tertarik untuk memesan produk saya. Nah, berikut adalah rincian keuangan selama produk saya dibuat. Jadi, yang pertama itu dari harga-harga bahan. Itu ada dada ayam itu setengah kilo harganya 15.000, lalu tepung crispy satu bungkus itu harganya 5.000, tepung maizena satu bungkus itu 5.000, tepung terigu setengah kilo maksud saya itu 6.000,
telur setengah kilo itu 12.000, saus 10 biji yang bijian itu 500-an itu harganya 5.000, dan minyak 1 liter itu 20.000. Jika di total semuanya itu 71.000, dan biaya tambahan akomodasi yaitu bensin itu 10.000, dan plastik kemasan yang akan digunakan nanti harganya 5.000, dan totalnya menjadi 86.000 untuk keseluruhan, dan itu menghasilkan 35 bungkus. Dengan satu bungkusnya itu berisi 2-3 ayam yang mungkin kira-kira 200 gram, dan dihasilkan 35 bungkus. Jika di total keseluruhan itu saya mendapatkan keuntungan sebesar 2.500. Jadi satu bungkusnya itu akan saya hargai Rp5.000. Cukup murah bukan? Dan pastinya nanti anak-anak juga banyak yang membeli karena harganya yang tidak mahal. Saya yang saat ini tersedia untuk produk saya itu yang pertama pastinya sumber daya manusia. Karena ini produk rumahan dan homemade, yang pastinya SDM yang sudah tersedia saat ini saya dan juga ibu saya, tanpa ada tambahan karyawan lain, karena kan produk ini masih baru dan belum banyak dikenal oleh orang lain, jadi kita membuat jika sudah ada pesanan yang masuk saja. Lalu yang kedua, peralatan yang digunakan masih tergolong tradisional, belum modern seperti di pabrik-pabrik besar, karena ini kan kembali lagi tadi masih produk rumahan yang belum banyak orang mengenalnya. Tetapi meskipun kita menggunakan peralatan yang tradisional, dipastikan alat-alatnya ini higienis dan juga bersih, sehingga dikonsumsi oleh orang-orang itu tanpa perlu takut sakit perut atau lain sebagainya. Berikutnya adalah analisis SWOT terhadap produk yang saya buat. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Proses pembuatannya itu mudah dan sederhana, lalu kualitas rasa dan tekstur produknya itu khas, beda dari yang lainnya. Harga jual masih terjangkau, lalu bahan baku itu mudah didapat di sekitar rumah, lalu belum banyak ada di pasaran. Lalu yang berikutnya ada weakness atau kelemahan. Produknya itu kurang tahan lama, jadi kalau dibiarin di luar terlalu lama itu nanti bisa lembek dan nggak crispy, jadi rasanya kurang enak. Lalu harga bahan-bahannya itu nggak stabil, kadang bisa naik, kadang juga bisa turun. Lalu cara pengemasannya itu masih sederhana, jadi belum terlalu menarik banget. Lalu yang berikutnya ada opportunity atau peluang. Pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat, lalu peluang pasar untuk mendapatkan konsumen itu sangat menjanjikan, dan belum ada pesaing di sekitaran desa saya. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Selera konsumen itu selalu berubah-ubah ya, tergantung dari produknya. Kalau melihat produk lain yang lebih baru, lebih inovatif, itu mungkin mereka bisa pindah ke produk tersebut. Lalu munculnya pesaing-pesaing baru. Jika produk saya sudah terkenal dan banyak dikagumi banyak orang, dikenal banyak orang, pasti nanti banyak orang-orang yang berjualan sama. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan munculnya pesaing-pesaing baru. Dampak dan juga manfaat yang timbul terhadap produk yang sudah saya buat itu, yang pertama, dampaknya itu setelah saya menciptakan produk yang baru ini, diharapkan produk usaha makanan itu semakin beragam, sehingga pasar atau peluang untuk bisnis usaha makanan itu semakin menjanjikan. Lalu manfaatnya yang pertama itu memuaskan pelanggan. Konsumen pastikan akan tertarik dan juga tergoda dengan produk-produk yang lebih inovatif. Dengan saya
berinovasi terhadap produk ini, itu diharapkan konsumen itu akan puas dan bisnis menjadi mudah berkembang. Lalu yang kedua, menggait pasar baru. Dengan produk lain yang dengan produk yang saya buat ini pastinya akan lebih kreatif kan dan inovatif, yang diharapkan akan menggait pasar baru secara luas. Dengan adanya inovasi ini, produk yang tadinya nggak menjangkau pasar secara luas itu akhirnya bisa dilirik dan akhirnya menarik orang-orang yang melihatnya, sehingga akan berdampak kepada kemajuan bisnis di masa yang akan datang. Lalu kemudian lebih efisien. Adanya inovasi produk baru dapat membuat proses produksi dan juga distribusi ini lebih efisien. Lalu yang terakhir, fondasi yang kuat untuk bertahan. Kan kondisi perekonomian itu terkadang tidak stabil, kadang juga mengalami krisis. Ketika kondisi perekonomian ini sedang sulit, banyak bisnis yang akhirnya gulung tikar karena tidak bisa berinovasi. Diharapkan dengan saya menciptakan produk ini dan terus menciptakan produk-produk baru, itu dapat bertahan dan tidak gulung tikar. Target yang ingin saya capai dalam produk ini adalah 1 minggu ini saya bisa menjual lebih dari 50 bungkus ayam pop-pop dan ingin menjangkau semua pasar agar produk saya ini bisa lebih dikenal dan saya bisa meningkatkan kualitas produk dan sumber daya yang dibutuhkan oleh produk saya. Itu saja dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.